dulu ya. Halo, kita bakal tunggu jam 1. Wah, udah banyak nih yang nonton. Belum sih. Baik, kita tunggu. Enggak, target kita Iya, nggak kayak banyak Michelle. juga ya. Harus lebih banyak. Oh iya, harus lebih banyak. Oke. Coba kita lihat. Nanti coba aja ada Bubet. Halo Bubet. Halo Ibu Oke, Bet. Udah jam 1 boleh. nih. Kita mulai aja kali ya. Oke. Oke. Jadi selamat siang semuanya. Jadi kita di sini, saya Michelle Nainardi, bisa dipanggil Michelle. Bisa Terus dipanggil ada di Athena. sini teman saya. Nah, kita ini bakal jadi MC untuk acara launching Belajar buku bermakna kita melalui nih, part. Renjana Belajar Melalui Natal. Oke. Nah, jadi kenapa kita launching hari ini? Jadi hari ini itu bertepatan dengan Hari Women in Science nih. Jadi kenapa sih kita maunya hari ini? Karena kita kebetulan kita semua termasuk Ibu Bet dan PT-PT kalian ini semuanya woman nih, semuanya perempuan. Terus kita bergerak di bidang science, yaitu chemistry atau kimia. Jadi menurut kita hari ini tuh hari yang pas gitu Betul buat banget, launching karena buku ini. Iya nggak, Avena? hampir ya, kebanyakan di dunia farmasi, khususnya FKIK ini, UAJ, itu tuh wanita. Jadi kayak pas banget kalau kita rayain hari ini, di Hari Women in Science, gitu. Nah, karena Bubet juga udah hadir nih, jadi sebelumnya hari ini kita tuh ngadain live untuk merayakan launching buku kita, yaitu Renjana, Belajar Bermakna Melalui PAL. Nah, di buku ini Bermakna melalui bercerita PAL. tentang gimana sih pengalaman kita selama jadi PT atau peer tutor. Jadi kalau di FKIK ini ada namanya PAL, Peer Assisted Learning. Jadi kita belajar di dalam diskusi oleh yang bukan dosen lah ya, bukan pengajar profesional. Nah, seperti kita ini PT-PT, tapi tetap dibimbing oleh dosen yang sudah profesional. Nah, salah satu pencetus PAL di farmasi FKIK UAJ ini adalah Ibu Bet atau Ibu Elizabeth Rukmini. Jadi, kita selanjutnya akan invite Bu Bet untuk berbicara lebih lanjut mengenai buku ini. Apa sih motivasinya gitu. Oke, Michelle bisa langsung invite aja Bu Betnya. Nah, aku juga mau ingetin, Oke. kalau dari kalian ada pertanyaan, boleh banget list di bawah. Untuk 10 penanya terbaik, akan dapat stiker Akira Farah Woman in Science. Jadi, kita masih ada bikin stiker nih. Kita bisa sekarang kan online setting, jadi kita bisa pakai stiker farmasi, apalagi khususnya Woman in Science. Jadi masih baru banget nih, masih fresh. Ya, jadi boleh tanya di bawah kalau ada Ini baru pertanyaan. launching Halo banget Bu sih. Bet, Halo, apa kabar Ibu? selamat siang. Ya. Baik, terima kasih sudah diundang. Nah, Ibu, Siang, Bu. kalau Ibu udah Ya, Sehat-sehat kan ya, Bu? tanya, sebenarnya misi Ibu dalam menulis buku ini Renjana, belajar bermakna melalui PAL ini apa sih Bu? Biar teman-teman tahu apa sih motivasinya dalam kok ada buku ini gitu. oke, terima kasih. Yang pertama misi ya, jadi ada 3 yang utama. Misi penulisan buku Renjana, belajar bermakna melalui PAL. PAL adalah Peer Assisted Learning. Yang pertama itu mengarus utamakan student center learning, fokus pada pembelajar. Dalam hal ini ya kita fokus pada mahasiswa, ya. Kemudian yang kedua, peer assisted learning sudah sangat meluas di dunia gitu. Kemudian dengan cara ini sebenarnya match sekali dengan generasi Z, milenial, kemudian dengan generasi Z. Mengapa? Karena generasi Z seperti teman-teman ini, seperti para peer tutor ini,
intinya suka berbagi, ingin berdampak pada sosial gitu ya. Jadi doing good at school itu adalah semboyannya teman-teman mahasiswa ini. Nah, dengan PAL, maka teman-teman bisa menjadi peer tutor dan berdampak bagi teman-teman sendiri. Dengan demikian itu poin kedua misinya, lihat deh para generasi Z ini sebenarnya berdampak loh dengan jadi peer tutor itu. Maka PAL juga kemudian berdampak. Kemudian di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unika Atmajaya, PAL itu sudah memasuki milestone 1 dekade, 10 tahun. Jadi tahun ini sudah tahun yang ke-10. Jadi ulang tahun ke-10. Kalau ulang tahun ke-10, patutlah kita rayakan gitu ya. Jadi misi buku Renjana ini pas banget gitu kan. Pas Tadi banget ya. Michelle bilang sama Athena bilang, ini today is Women's Science Day. Dan kebetulan semua PT-nya adalah perempuan. Kemudian nanti ada Dr. Tan Sevan yang mengelola PAL di fakultas, juga perempuan. Kemudian saya menulisnya, kemudian nanti ada ilustratornya, Monica, juga perempuan. Kemudian ya milestone 10 tahun itu mari kita rayakan gitu ya. Kita rayakan, kita lihat 10 tahun ini FKIK kita sudah melakukan apa. Kemudian yang dulunya PAL itu hanya di prodi kedokteran, maka dari tahun lalu sudah masuk ke prodi farmasi. Dan ini prodi termuda. Dan teman-teman yang menulis di sini PT dari farmasi, PT termuda yang kemarin berkarya di kimia dasar. Selamat untuk para PT ya. Nah, itulah misinya. Terima kasih ya Bu. Oh, jadi kalau misalkan saya bisa rangkum sedikit nih ya, berarti yang pertama itu kita mau supaya yang pertama yang jelas merayakan 10 tahun masuknya PAL ke FKIK, kemudian juga kita juga mau lihat nih PAL itu bermakna loh, kayak gitu ya Bu. Oke, baik Bu. Saya ada pertanyaan nih Bu. Ini sebenarnya biasalah, kalau Ibu nulis buku kan pasti ada pesannya nih yang ingin Ibu tuangkan gitu di dalam buku itu. Nah, jadi apa sih pesan khusus yang ingin Ibu tuangkan dalam buku ini gitu Ya, untuk orang-orang yang membacanya? Michelle. Jadi saya rangkumkan 3 pesan juga ya. Angka 3 itu mudah diingat. Yang pertama, pesan saya adalah fokus pada pembelajar itu berarti memberikan trust, kepercayaan. Kepercayaan kepada siapa? Ya kepada yang belajar gitu ya. Kepada yang belajar, dan termasuk kepercayaan itu sebagian dari kepercayaan dosen itu diberikan kepada peer tutor, supaya peer tutor kemudian mempercayai, karena sudah dipercayai, dapat juga mempercayai temannya untuk mengajar kepada temannya, adik kelasnya ini. Jadi fokus pada pembelajar itu give trust untuk learnernya, bagi pembelajarnya. Kemudian yang kedua, karena sudah mendapatkan trust, maka para PT ini juga kemudian berkembang. Jadi dosen yang mendampingi para PT juga berkembang dengan mendampingi para PT itu. Para PT yang dapat trust juga berkembang. Dan dengan demikian dia bisa memperkembangkan mahasiswa adik kelasnya yang dia dampingi dalam PAL itu. Maka setelah trust, mentorship. Jadi mentorshipnya berjenjang. Nah, kemudian yang ketiga, setelah trust ada, mentorshipnya berjenjang. Yang ketiga, pesan berikutnya, kalau ini diteruskan, PAL ini diteruskan, PT terus ada, terus diperbarui, maka dia akan menguat. Benefitnya bukan cuma untuk PT, bukan cuma untuk PT mahasiswanya, bukan untuk yang diajar juga, tapi benefitnya kemudian juga untuk institusi. Karena dengan demikian institusi sudah put trust on students, kemudian ada mentorship, dan kembali lagi ke institusi. Misalnya, caranya nanti akan teman-teman temui para peer tutor di kedokteran yang sudah menjadi dokter, yang kemudian kembali lagi ke fakultas kedokteran untuk misalnya melatih kembali peer tutor. Nah, itu sudah sampai ke level, sudah tingkatan ketiga itu ya. Nah, nanti kalau berkembang dan farmasi berkembang, maka farmasi juga menguat. Karena keberadaan orang-orang yang sudah terlatih ini, dan orang-orang yang terus mau memperkembangkan diri, memperkembangkan temannya.
Nah, bukti konkretnya sebenarnya simpel. Misalnya seperti evaluasi PAL yang semester ini, di mana teman-teman ini menjadi peer tutor. Teman-teman mendapat evaluasi yang sangat positif. Sangat sedikit yang nilainya kurang dari 6 itu sangat sedikit. Sangat sedikit. Nah, kemudian dari yang positif itu, saya tanyakan kepada teman-teman mahasiswa 2020, apakah kalian ingin menjadi peer tutor? Kuesionernya anonim ya. Dan dari situ, dari pengisinya itu, sekitar 30% mahasiswa 2020 yang kalian bimbing itu ingin mendaftar sebagai peer tutor. Berarti kalian sukses. Sukses dalam hal apa? Mentoring gitu. Nah, nanti turun lagi, turun lagi. Seperti itu. Terima kasih. Ternyata emang IPA sebenarnya bukan hanya kita mengajari orang, tapi kita bisa belajar juga untuk diri sendiri. Begitu juga dosen yang ngajar kita ya, membantu kita. Jadi kita Iya, banyak betul banget. di PAL. Nah, tadi kaget juga ya, ternyata anak-anak yang kita bimbing banyak yang tertarik menjadi PT. Lihat juga dari mereka saat ditanya, kalian mau tanya apa? Karena pelajaran gak ada yang mau ditanya, mereka tanya, gimana sih Ci rasanya jadi mentor, bisa jadi PT? Itu cukup senang lah ya. Berarti apa yang kita ajarkan bukan hanya sebuah pelajaran. Oke. Berarti mereka juga terinspirasi gitu ya sama kita. Tadi Ubed juga sempat singgung, ada PT juga yang sudah menjadi dokter, ingin kembali lagi untuk membimbing adik-adik yang akan menjadi PT ataupun dalam PAL ini ya. Nah, selanjutnya ini kita juga ada narasumber dari Dr. Christian Ardianto dan Dr. Tan Fevan, PAL kedokteran. Nah, untuk selanjutnya sampai sini dulu untuk Bu Bet. Terima kasih Bu Bet. Sampai terima kasih. Terima kasih, dah. Terima kasih Bu Bet. Kita boleh next ke narasumbernya. Dr. Christian Ardianto, Dr. Tan Fevan. Yuk, kita next. Kita next ya ke narasumber kita berikutnya. Jadi untuk memperkenalkan, Dr. Christian Ardianto ini juga dulu pernah menjadi PT dan sekarang sudah menjadi dokter ya, tapi masih tetap mengajar, tetap membantu ya di PAL ini. Oke, ini adalah Dr. Tan Fevan. Halo dok. Halo. Selamat siang. Siang dok. Dr. Tan Fevan ini juga salah satu dosen yang dalam pembelajaran menggunakan PAL di Fakultas Kedokteran. Ya, jadi iya, salah satu yang ngurus PAL juga nih di 10 tahun ya, terutama Fakultas Kedokteran. 10 tahun, saya kebagian 7 tahun ya. Iya. Oke, siang. Oke, ada dokter juga. Iya, bersama kita. Sudah ada Dokter Christian juga. Siang Dokter Christian. Oke, selanjutnya terdengar dok. Pertanyaan kali ya, karena kayak saya banyak penasaran nih. Dulu Dokter Christian pernah menjadi PT ya? Iya nih. Ya, pernah. Saya menjadi PT kurang lebih 3 tahun. Wah. Dan tahun menjadi 2 tahun ya, 2,5 tahun. Lalu 1 tahun menjadi seorang ketua peer tutor. Jadi saya membantu mengurusi secara organisasinya. Keren. Kita ya. Wah, keren banget dokter. Kalau menjadi PT, hal apa sih yang paling berkesan dan bermakna? Sampai bisa bertahan 3 tahun untuk menjadi PT terus dan menjadi ketua PT bahkan. Menjadi seorang PT itu jadi pengalaman yang paling berkesan ya mungkin dari saya sendiri itu adalah ketika mahasiswa yang saya bimbing itu setelah kelas nih selesai dari pengajaran gitu, mereka nyamperin ke saya terus ngomong gini, mau minta diajarin mengenai suatu hal yang mungkin agak di luar dari pengajaran pada hari itu. Lalu saya jelaskan dengan ya seperti biasa saya menjelaskan gitu. Lalu selesai menjelaskan itu mereka mengatakan begini, kenapa kok kalau misalnya dijelasin oleh Koko itu jadi lebih lebih gampang, lebih mudah gitu. Jadi
pelajaran yang sulit, yang sangat rumit, yang sampai mereka berhari-hari menghafalkan itu, kayak selesai dijelaskan itu langsung kayak, oh begitu. Nah, ketika mereka mengatakan, oh begitu, itu kebahagiaan yang tak terkira menurut saya. Dari saya sendiri itu sesuatu yang hangat gitu. Jadi ada yang di dalam dada itu langsung kayak, oke, senang. Kebahagiaannya di sana gitu. Jadi itu pengalaman yang nggak tergantikan lah, bisa dikatakan demikian. Iya, betul. Kasih ya. Oke, iya sih. Kita juga ngerasa ya. Oke, kalau dari dokter Tanfan sendiri, menurut dokter PAL ini apa sih yang bermakna gitu untuk terus ada di FPK? Wajib. Menurut saya ya, PAL ini salah satu media untuk pembelajaran yang mendukung student center learning. Di mana itu cocok buat generasi-generasi kalian. Karena terbukti, setiap kali evaluasi yang saya lakukan, ditanya ke anak-anak mahasiswanya, semua perangkatan. Senang, oke, PT-nya oke, pengetahuannya luas, gitu loh. Jadi semua tuh sama. Kalau mereka pun punya kendala, dalam misalkan kalau kita ngajar ya, kebetulan saya bukan dosen yang takut-takutin sama mahasiswa, karena saya nggak pernah masang diri sebagai dosen yang menyeramkan. Mungkin saya tegas, tapi saya nggak menyeramkan. Jadi, udah gitu kalau udah kelar kuliah, banyak sekali yang datang ke saya. Bisa ada 20 anak, ada 10 anak. Tanya masalah materi yang tadi lagi. Kok bisa begitu ya? Kok mereka nggak berani nanya ya? Kenapa? Kan orang selama ini pikir, dosennya nanya balik sih. Takut jadinya nanyanya. Ya kan? Nah, ini mereka nanya sama saya, feel free aja saya nanya. Betul. Tapi kan terbukti kalau misalkan itu mereka ada yang nggak ngerti gitu dan malu bertanya di kelas, entah dengan sebab apa. Kebanyakan saya tanya sih, mereka sungkan. Kalau nanya entar deh, gitu kan, sebel kan kita ya nanyanya gituin. Baru nanya udah diumumin semua sama teman-teman yang lain. Udah ada yang mungkin mau ke kantin lah, mau ke mana lah, ya. Jadi dengan PAL tuh sebenarnya lebih enak karena kelasnya kecil. Terus yang ngajar juga sama kalian sendiri, jadi bahasanya pun lebih nyambung. Ya. Makanya semua jadi lebih clear, lebih jelas. Gitu loh. Betul. Iya. Bertanya di kelas, nanti betul saya dikira Bu. apaan sih tanya terus? Apaan sih lo? Gitu aja nggak ngerti, ya kan? Ambis banget sih lu. Oke, Bener banget, Dok. Ya. Next ke pertanyaan berikutnya, Syah. Oke, kita lanjut lagi nih. Yeah. Buat Dokter Christian dulu deh. Jadi, menurut dokter, apa sih yang mendorong gitu? Supaya bisa mendorong mahasiswa menjadi PT itu apa menurut dokter? Mungkin gimana sih caranya? Ya, kalau misalnya untuk mendorong, mungkin kita jelasin benefitnya dulu nih. Kalau misalnya kita jelasin benefit, pasti pada tertarik. Nah, ketika menjadi PT itu sebenarnya itu menurut saya tuh dapatnya benefit, bukan ruginya ada sih, tapi maksudnya rugi waktu, rugi tenaga, tapi ya udahlah gitu. Tapi benefitnya itu banyak banget gitu. Nah, ketika menjadi PT itu sebenarnya mahasiswa itu akan mendapatkan pengalaman berharga, tidak tergantikan, pelajaran mengenai manajemen, kepemimpinan, kognitif, bahkan benefit dari segi finansial, ya kan? Bener nggak? Ya, meski ya ada betul banget tapi, itu cukup lah ya untuk kita untuk ya seorang mahasiswa gitu dapat jajan gitu. Nah, buat jajan ya. Nah gitu. Nah, selain itu tuh menjadi seorang PT itu mungkin lebih banyak ke arah retensi untuk kita sendiri ya. Untuk kita sendiri itu lebih banyak benefitnya karena ketika kita mengajar itu kita dengan mengajar kita juga belajar lebih banyak dan lebih dalam. Setuju nggak? Mungkin yang sudah menjadi tutor itu pasti merasakan benefitnya. Setuju banget. Ketika kalian mendapatkan retensi memori nih mengenai pelajaran sebelumnya, itu sebenarnya kalian menjadi jauh lebih unggul dibandingkan teman angkatan kalian yang bukan peer tutor. Berasa nggak? Kalian berasa kayak jadinya kayak gimana ya? Kalian menjadi lebih ingat yang sebelum-sebelumnya dan kalian bisa lebih mudah tuh menghubungkan dengan pelajaran-pelajaran setelahnya. Gitu.
Jadi ya dapatnya benefit dan benefit Betul, betul, betul. kalau dari saya. Oke, baik-baik. Kalau misalkan dari Dokter Tanpa Ivan sendiri nih, sebagai dosen, gimana nih cara dosen-dosen nih untuk mendorong minat mahasiswa Sebenarnya menjadi nggak perlu PT, Dok? didorong ya. Kalau misalkan udah benefit diceritain itu, otomatis kan mesti tertarik dengan sendirinya ya. Ya tantangan, you are become more popular, more famous, Iya. ya kan? More favorite. Itu udah lebih loh dari segala-galanya. Iya. More famous. Jadi popular, Bener banget famous ya tuh. udah nggak usah diomong lagi ya. Itu udah kayak segala-galanya lah. Kalau buat mahasiswa kan ya. Apalagi kalau lihat kakak kelasnya misalkan lawan jenis nih, kalau lihatnya, oh pinter ya, oh ganteng ya, plus nggak? Plus buat yang laki, kalau yang buat perempuan, plus pinter, cantik lu, Aduh banget. perhatian lu, nah, itu plus lagi. Plus Ya banget. nggak? Plus banget. Benefit. Jadi nggak perlu didorong. Itu satu. Kemudian hal kedua yang bisa saya alami selama saya menjadi koordinator PT selama 7 tahun ini, passion. Itu passion tidak pernah tergantikan. Ya, passion itu selalu ada. Kalau orang yang passion, tahun pertama pasti daftar tahun kedua pasti daftar tahun ketiga. Itu adalah cikal bakal balik lagi. Contohnya udah bertelur saya. Saya pertama kali mungkin PT di zamannya Dokter Kris. Sekarang saya menikmati hasilnya loh. Saya bangga, saya punya turunan masih ada yang balik lagi ke Atma Jaya. Iya. Itu aja sih saya bilang mah. Gak perlu didorong gimana-gimana. Yang penting kita memberikan benefit, kemudian adalah passion yang kita asah selama menjadi PT. Bagaimana kita mengasahnya? Berbagai macam cara dengan pelatihan-pelatihan, terus bimbingan-bimbingan, lalu juga dengan apa? Misalkan pengayaan ya. Cerita-cerita dari dosen-dosen yang berpengaruh tentunya akan membuat hasil, membawa passion menjadi lebih passion lagi. Iya, betul banget yang Dokter Tan. Kita banget ya. Betul banget, Dok. Terus kan tadi kan untuk meyakinkan mahasiswa yang menjadi PT itu dengan memberikan kasih tahu tuh benefit-benefitnya apa aja. Terus kalau untuk dosen, karena sekarang belum semua dosen ya pakai PAL, untuk meyakinkan dosen untuk menggunakan PAL tuh gimana? Nah, ini tantangan yang paling berat. Jujur boleh paling berat banget. Berat ya. Karena kenapa begitu? Kita di FK sendiri ya, sudah generasinya tuh benar-benar nggak 10 tahun satu, 10 tahun satu. Itu generasi-generasi yang ada adalah angkatan bapak saya, ibu saya. Mereka masih dengan pola pikir yang teacher center learning. Di mana teacher merupakan segala-galanya. Teacher dapat angka 10, muridnya, misalkan kayak saya ya, saya muridnya lagi, angka 9, muridnya lagi, nggak boleh lebih dari 9, mesti 8. Nanti kalau bawahnya lagi, nggak bisa lebih, 7 doang bolehnya. Ngerti nggak? Jadi, dengan kata lain, mereka tidak punya trust terhadap kita. Seperti yang mengajar ya. Jadi makanya hal seperti ini perlu dipupuk. Gimana caranya ya? Dengan membumingkan lah PT ya. Misalkan seperti yang sekarang ini. Seperti sekarang ini misalkan IMO. IMO terbukti bahwa anak-anak IMO kebanyakan datang dari PT loh, sebagian besar. Betul nggak? Jadi mau tidak mau bahwa itu adalah benefit lagi yang didapatkan daripada PT gitu loh. PT bisa jadi punya kesempatan untuk IMO bisa apa lagi? Bisa makin terkenal, betul nggak? Betul. Bisa membanggakan institusi. Jadi bendera institusi makin berkibar. Betul ya, logikanya. Berarti kita harus yang ini itu memberi nyata ya dari penggunaan PAL ini apa? Oke, betul. Baik. Bahwa PAL tidak bisa dianggap remeh. Jangan Anda underestimate mereka. Karena mereka juga dengan pilihannya sendiri, dengan passionnya mereka sendiri. Jadi sudah ditekankan seperti itu. Sehingga ya nantinya mereka bisa berkarya lebih lagi gitu loh. Mereka bukan cuma di PT aja.
lebih maju lagi. Ya, betul. Tuh. Oh, oke, baik-baik, Dok. Nih, saya ada pertanyaan terakhir nih untuk dokter-dokter sekalian nih. Jadi, apa sih harapan dokter-dokter sekalian nih? Mungkin mulainya dari dokter Christian ya, terhadap PAL gitu. Harapan kedepannya nih ya. Kira-kira ada Nah, harapannya ini nggak nih, jenis Dok? mimpi saya mengenai kemajuan PAL ya. Iya, Jadi iya. sejak saya menjadi ketua, itu ada suatu mimpi yang belum terwujud sampai dengan sekarang. Belum, jadi sulit. Belum. Tapi ya menurut saya akan bisa. Apa Tapi tuh, Dok? butuh waktu dan butuh ya tenaga lah untuk ini. Yaitu saya berharap peer assisted learning atau peer tutor itu menjadi suatu learning center. Learning center yang dimaksudkan di sini adalah wadah di mana mahasiswa bisa memberikan aspirasinya. Contoh nih, kalian bingung mengenai materi tertentu. Kalian mengajukan ke learning center, dan learning center itu akan memfasilitasi bagaimana caranya dengan menghubungkan dengan dosen pengampunya, misalnya pengampu bidang tersebut, untuk ya udah kita kasih pengayaan tambahan untuk mahasiswa-mahasiswanya nih yang merasa materi ini belum dipegang gitu dengan baik gitu. Nah, jadi akan dibuat suatu modul tambahan bahwa oke, kita akan melakukan tambahan untuk modul ini gitu. Nah, jadi bisa menjembatani nih antara dosen dengan mahasiswa. Ada demand dari mahasiswa yang bisa ditangkap, lalu disalurkan ke dosen-dosen untuk diolah lebih lanjut gitu. Sehingga bisa mendukung lebih lanjut nih student centered learning yang sudah dijelaskan oleh Dr. Fevan. Mungkin itu sih mimpi saya yang sampai sekarang masih belum terwujud hingga Kata Bu Ben, Oke. Ya, setuju katanya Bu Ben. Oke, kalau dari dokter Faivan sendiri nih, Dok, kira-kira mimpinya dokter apa sih Mimpinya hampir sama terhadap PAL ke depannya? Ya bisa jadi satu lembaga yang bisa dilembagakan gitu kasarannya. Tapi sebagian dari mimpi saya udah terwujud. Paling nggak saya tuh mimpi apa? Karena saya melihat dosen-dosen itu adalah angkatan yang tua. Saya sekarang lihatnya, saya sudah senang. Sebagian dari mimpi saya sudah tercapai. Seenggak-enggaknya regenerasi itu bisa terjadi. Walaupun sedikit, makin banyak lebih bagus. Jadi banyak yang pulang dari ini, lebih bagus lagi. Saya sangat memimpikan itu. Jadi maksudnya apa? Supaya pengajar-pengajar yang datang ke kita, semua adalah mengajar dengan passion. Gitu loh. Bukannya mengajar dengan ya berbagai macam orang motivasinya beda-beda ya untuk nyampe di sini. Maksudnya dokter ada untungnya mungkin bisa sekolah lagi, atau bisa jadi dosen misalnya, bisa untungnya dapat nama baik ya kan. Tapi bukan itu yang saya ingat, bahwa dosen yang kembali ke Atmajaya bekerja berjuang untuk Atmajaya. Oke. Untungnya udah mimpinya udah ada sedikit yang terwujud dari salah satu yang mewujudkan dokter Christian ya berarti, Dok. Nah, katanya seperti itu, ditunggu yang lainnya. Farmasi sama, ayo balik. Ya, ini teman-teman farmasi yang nonton boleh dicatat pesan Dokter Fevan. Boleh ya dicatat teman-teman nih. Boleh lanjut lagi juga nih nanti untuk tahun depan. Siapa tahu ada yang mau jadi PT. Tahun ini baru mahasiswa baru, untuk kedepannya ya bisa daftar jadi PT. Oke, karena sudah waktunya, terima kasih untuk Dr. Fevan dan Dr. Christian atas waktunya. Seru banget ngobrolnya, kita dapat pengalaman. Kita jarang banget. Seru banget ngobrolnya. Ini juga bisa jadi evaluasi ya, ngobrol, sharing gitu. Jadi kita dapat pengalaman baru lagi gitu. Oke, terima kasih sekali ya Dr. Fevan dan Dr. Christian. sama-sama. Kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Oke. Nah, Terima kasih. Terima kasih. Iya, terima kasih Dr. Fevan dan Dr. Christian. Dari Fakultas Kedokteran, kali ini kita dari Prodi Farmasi langsung ya. Ada Bu Foni dan Cimoni.
Jadi Bu Foni merupakan kaprodi dari farmasi dan Cimonik ini salah satu ilustrator dari buku Rencana ini. Oke, boleh di Oke, kita invite dulu nih. Nah, Ada masih Bu ada beberapa Foni. pertanyaan yang masih penasaran perlu ditanyakan. Jadi bisa tidur ntar malam. Halo, Is. Iya. Ya, Angelie. Halo Ibu Foni. Halo. Ya, ya baik. Cuman agak suntuk Apa ya. kabar, Di Bu? rumah terus nih. Aduh, bisa janjian gini merah-merah. Oh iya, Waduh, iya mumpung momen Oh iya, insight merah-merah Ibu nih. Boni. Kayaknya kita sehati, Bu. siapa tahu ada yang mau bagi-bagi ampau nah lo. Ayo, ditunggu loh. Iya. Ini Ibu Tunggu Foni ya besok ya. angpaunya. Oh, ngomongnya ke saya ya, ke Bubet kali. Ke saya, Kemana aja juga boleh, Bu. aku hampersnya dulu. Oh iya, saya mau ngucapin selamat dulu dong buat Bubet untuk launching bukunya. Selamat ya Bu, di hari yang tepat sekali, tanggal 11 ya. Selamat, sukses selalu buat Bubet. Dalam rangka memperingati juga Women Scientist Day tadi, luar biasa sekali sih Bubet, sangat produktif. Lanjutkan Bu. Kan Bu Bet. Ditunggu karya pertanyaan Ditunggu ya, Bu. untuk Bu Foni. Bu, kenapa sih PAL itu bisa berkembang dari awal kemarin sampai sekarang tuh terus berkembang? Ya, oke, saya coba jawab. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya, nah kembali lagi, terima kasih lagi nih sama Bubet. Jadi Bubet inilah yang memperkenalkan PAL ke farmasi gitu, yang mempelopori juga ya. Jadi sebenarnya kenapa sih awal ceritanya kenapa PAL ini bisa ada di farmasi? Zaman saya dulu kuliah itu nggak ada yang namanya PAL gitu ya. Itu saya kuliah ya tahun berapa ya, 2006. Itu ya belum lama-lama banget lah, masih satu dekadean, tapi zaman itu aja masih belum ada gitu. Dan saya rasa bagus ya waktu itu Bubet, kemudian juga sama dengan kedokteran, ada Dokter Faye juga di situ memberikan pelatihan kepada mahasiswa kedokteran, dan di situ saya ikut hadir pada pelatihan tersebut, dan saya melihat bahwa oh ini menarik nih, bisa nih kalau misalnya coba juga ke farmasi seperti itu. Jadi buat lebih apa ya, mahasiswa bisa lebih lebih menerima lah bahasanya sesama mahasiswa itu gimana sih, kalau tadi Dokter Faye cerita gitu. Jadi bisa lebih nyambung lah gitu kan, kalau misalnya malu-malu di kelas bertanya. Apalagi saya juga suka kesel kadang kalau misalnya di kelas itu kan tanya gitu apa, ada yang mau tanya selalu diem gitu kan. Diem itu kan selalu dua kayak artinya, bisa benar-benar mengerti, yang satunya lagi nol putul gitu. Jadi apapun yang kita ngomongin kayaknya masuk kiri keluar kanan aja gitu. Jadi itulah pentingnya PAL gitu. Jadi awal mulanya sebenarnya kita kan banyak sekali praktikum ya di farmasi. Jadi sebenarnya student worker ini dibutuhkan untuk menggait mahasiswa untuk praktikum. Tapi terima kasih untuk Bubet. Jadi Bubet ini benar-benar menerapkan yang namanya PAL itu bukan hanya terkait praktikum saja, tetapi benar-benar menerapkan yang namanya peer tutor itu seperti apa. Dan saya juga lihat dari yang Bubet share di kimia dasar kemarin, hasil evaluasinya seperti apa, itu luar biasa. Itu sih. Jadi semoga menjawab. Ya, menjawab Bu. Ya berarti karena dari kitanya juga Menjawab ya, dong, Bu. sebenarnya mahasiswa farmasi ingin nggak sih sebenarnya ada PAL dari evaluasi yang ada ya. Lalu gimana dong Bu cara mendorong lebih lagi untuk mahasiswa farmasi menjadi PT? Ya, tentunya kan kalau kita sih
pelan-pelan ya, karena kan farmasi memang belum terlalu lama. Kalau kedokteran kan tadi sudah bertahun-tahun menahun ngikutin PAL, tapi karena kita kan masih baru, jadi kalau dari saya sih tahapannya mulai seperti kegiatan ini kita sosialisasi, kita dengungkan, juga saya harap juga dosen-dosen yang lain di sini juga bisa menonton, kemudian juga dari pencapaian keberhasilan kimia dasar yang mengadopsi metode PAL ini, mungkin ada dosen lain termasuk saya gitu yang bisa mempraktekkan gitu. Jadi bukan hanya di bidang sains saja, tetapi juga di bidang klinis, farmasi klinis. Saya rasa juga mungkin ke depan kita bisa coba metode PAL ini gitu. Apalagi kalau farmakoterapi itu kan wow banget kan. Jadi ya mungkin bisa lah kita coba gitu kan, nanti kita bisa sama-sama diskusi lah pemantapannya seperti apa. Gitu sih. Oke, berarti ongoing ya Bu, sedang berusaha. Ongoing. Ya, jadi kita step by step lah, mungkin ya itu tadi dosennya mungkin semoga juga bisa minatnya lebih terangkat lagi, sehingga ya ke depan kita lihatlah perekrutan student worker-nya seperti apa. Gitu sih. Yang penting untuk menjadi PT otot sebelah ya. Ya, tentunya dari mahasiswanya juga harus semangat gitu sih. Oke. Selanjutnya, boleh Syaf? Oke nih, aku mau nanya nih sama Cimonik nih. Kan kita tahu ya, Cici udah sering banget jadi PAL, jadi PT gitu ya. Kita ketemu sama Cimonik kemarin pas lagi kimia analisis, terus pas lagi kimia dasar ketemu juga. Nggak tahu nih tahun depan semester depan ketemu lagi atau enggak. Kalau misalkan jadi PT tuh apa sih? Ada pengalaman berkesan apa sih kalau dari Cici sendiri nih? Kalau bicara pengalaman paling berkesan itu pas kalian masih maba ya, pas kalian masih mahasiswa baru itu kan kita di kimia dasar ya. Kalau kimia dasar itu kan PAL-nya kita ketemunya di dua sesi, pas praktikum sama pas di ruang PBL itu. Nah, menurutku yang paling berkesan sih yang paling pertama sih, karena waktu kita di ruang PBL, kita di suatu ruang tertutup yang cuman ada kita, nggak ada dosen, jadi kita bisa bebas, mau bercanda juga bisa, tapi bercandanya ya tentu jangan kelewatan lah ya. Bercanda, terus kita bisa sambil bahas-bahas juga. Terus sebenarnya yang paling berkesan sih pas evaluasi di akhir pertemuan PAL itu. Kita nggak cuman bicara soal materinya tersampaikan atau kalau lewat Cici jadi lebih itu, tapi kita kayak ada insight ke dalamnya, kayak nggak cuman yang dibicarakan tuh nggak cuman PAL-nya doang, seperti itu. Yang menurutku yang paling berkesan itu. Terus sebenarnya dari kimia analisis yang barusan ini juga lumayan berkesan sih. Kalau kalian sadar, itu kan kita rolling kimia analisis. Jadi tiap diskusi aku bakal ketemu kelompok lainnya. Nah, kalau kalian sadar itu aku setiap pertemuan bakal kasih games. Nah, seru sih gimana cara kalian ngikutinnya, terus gimana aku melihat kalian akhirnya bisa mengikuti diskusi itu, nggak cuman ilmu yang didapat, tapi kesannya juga, maknanya juga dapat. Kayak misalnya kalau dibandingin dengan pertemuan kuliah biasa, aku ibaratkan dengan struktur kulit. Kalau misalnya pertemuan biasa itu materinya kayak ibaratnya hanya nempel ke stratum corneumnya doang, ke permukaan. Tapi kalau misalnya lewat PAL, apalagi kalau misalnya aku pakai games, itu kan ya anak muda sekarang siapa sih yang nggak suka games? Nah, harapannya tuh bisa sampai dermis lah setidaknya ya. Nah, jadi ya lumayan dapat kesannya setiap PAL aku ubah gamesnya supaya kalian nunggu juga, seperti itu. Ya, betul banget, buat nggak bosan ya. Iya, biar gak bosen nih.
Boleh nanti kalau calon-calon PT-nya lagi nonton nih, bisa dicontoh nih Cimonik Silahkan, nih. silahkan. Oke. Oke, aku mau lanjut nih. Saya mau nanya nih ke Bu Foni. Jadi menurut Ibu untuk pendapat Ibu nih mengenai PAL nih yang udah berjalan kalau menurut Ibu sampai sekarang dari tahun lalu ya. Itu kira-kira Oke, gimana tuh, Bu? kalau dari evaluasinya itu tadi sangat bagus. Mungkin tadi Bu Bet juga sudah cerita untuk kimia dasar itu seperti apa ya. Jadi kalau saya lihat hasil evaluasinya itu para peer tutor dan para mahasiswanya sendiri itu mengisinya luar biasa. Jadi bagus semua, nggak ada yang jelek-jelek gitu. Cuman untuk yang ngisi tidak baik gitu ya, itu hanya mendekati 0%. Jadi luar biasa, kesuksesannya mencapai hampir 100%. Ya, jadi selamatlah, saya ucapkan selamat untuk para PT, ya, baik kimia dasar, kemudian juga ada kimia analisis juga. Tadi saya lupa state, betul, jadi di kimia analisis juga ada ya kimia, metode PAL ini sudah mulai dilakukan begitu, jadi baguslah saya rasa. Nah, mesti dilanjutkan lagi. Lanjutkan Selamat ya. buat para peer tutornya. Oke. Lanjutkan. Oke, selanjutnya nih Peer ini tutornya adalah pastinya bangga juga ya. Bangga dong. Iya lah, Bu. Oke, ini agak melenceng nih untuk Cimonik. Kan Cimonik ini merupakan ilustrator ya dari buku Renjana ini nih. Gimana sih, Ci, prosesnya dan apa inspirasi balik cover yang udah Cici buat ini? Waduh, kalau misalnya ditanya prosesnya sih ya susah gampang sih ya. Susahnya dua kali, gampangnya sekali karena ya juga aku bukan expert di bagian ini. Jadi ya merangkap. Kalau misalnya susahnya itu kalau misalnya ini kan harus sesuai dengan temanya, terus kita harus juga samain tone-nya karena per bab kan ilustrasinya harus beda, tapi kita harus samain tone-nya. Jadi ya susahnya di situ, tapi kalau misalnya gampangnya, kalau misalnya udah dapet inspirasi ya tinggal dibuat aja gitu. Terus inspirasinya dari mana? Inspirasinya sebenarnya berasal dari apa yang aku alami selagi menjadi PT. Tapi sebenarnya di ilustrasi itu nggak cuman apa yang aku alami, tetapi apa yang aku harapkan. Jadi nggak sepenuhnya ilustrasi itu apa yang aku alami, tapi nggak sepenuhnya juga apa yang aku harapkan. Ya kombinasi lah. Oke, Mon, jadi aku ini suka banget, Mon. Line stikernya, Mon. Luar biasa. Oh, aduh. Menciptakan Gimana Bu? stiker Bagus nggak yang Ibu di sana Bu? betul-betul mirip sekali. Ya, sampai warna kulit saya di stiker juga pucat pasi gitu, kayak vampir rasanya ya. Ini benar-benar mendekati apa kemiripannya itu luar biasa. Realita Bu, realita. Itu juga susah gampang Bu. oke. Mungkin bisa lanjut pertanyaan selanjutnya, Cel. Tapi ini emang bagus banget. Mungkin nanti Iya selanjutnya kalau nih. kita bisa tampilin, ini ada di Instagramnya Bu Bet, bisa dilihat untuk covernya sendiri itu bagaimana. Oke, nih kita lanjut dulu nih. Ini kayaknya nyambung juga nih sama yang Cimonik bilang nih tadi tentang harapan. Jadi aku mau nanya Cimonik dulu deh, mumpung sekalian tadi lagi ngomongin harapan juga ya. Jadi apa sih harapan Cici ke depan terhadap PAL, terutama di farmasi harapan gitu? ya. Sebenarnya kalau misalnya melihat dari harapan Dokter Tan tadi, itu sebenarnya PAL di farmasi meskipun baru berjalan sekitar 1,5 tahun ya, itu udah menurut aku udah cukup bagus, udah implementasinya juga udah cukup baik, terus dari evaluasinya juga terbukti cukup baik. Tapi harapan aku ke depannya ya supaya baik peer tutornya ataupun tutisnya yang kita ajarin itu bisa lebih dapat maknanya, terus implementasinya juga lebih ditingkatkan, sama
setuju sih sama yang dikatain dokter Tan tadi. Kalau misalnya peer tutor itu harus berpassion ya. Jadi nggak cuman bermodal inspirasi bukan inspirasi, bermodal mau finansialnya doang atau mau mempercantik CV doang. Nah, itu bakal nggak dapet maknanya, bakal bisa ku bilang bakal menderita lah. Jadi kita harus punya passion, harus lewat harapannya juga ke depan. Ini harapan banget sih, bakal banyak banget yang berminat untuk jadi PT karena sampai sekarang ya masih belum levelnya masih belum tinggi lah pendaftarnya begitu. Oke, kalau dari Bu Foni sendiri nih Bu, sebagai Kaprodi, harapan Ibu terhadap Ya, kalau PAL dari di saya farmasi pribadi gimana sih, nih Bu? intinya sama lah, kurang lebih sama yang lain juga. Lanjutkan gitu ya, kita lanjutkan implementasinya. Harapannya kalau tadi masih 2 mata kuliah yang ngacu benar-benar PAL gitu, mungkin ke depan bisa bertambah dan bertambah. Kemudian nanti ya mimpi besarnya sebenarnya tadi nggak ada yang ngalahin Dokter Chris tadi ya. Jadi melembagakan tadi itu ya, PAL itu ya, nanti kita tunggu tanggal mainnya aja deh. Mungkin beberapa tahun atau ya ke depan kita tunggulah gimana. Itu kan mesti apa ya, koordinasi juga sama pimpinan. Mungkin kalau ke depan sudah berjalan sangat baik, pimpinan juga bisa melihat gitu kan bahwa ini penting untuk dilakukan begitu. Jadi ya mungkin ya itu tadi sih. Jadi semoga bisa tetap dilanjutkan karena betul tadi kata Bu Bet di introduction. Jadi ini sih bukan hanya membawa manfaat ke mahasiswanya, baik itu peer tutornya sama mahasiswa yang dibimbing, tapi juga visinya sebenarnya lebih ke sampai ke prodinya, fakultasnya, bahkan sampai ke tingkat unikanya sendiri itu bisa sangat mendapatkan manfaat dari PAL ini gitu. Itu sih. Terima kasih Oke, baik juga. Bu, terima kasih ya Bu atas jawabannya, benar banget. Kita juga punya harapan besar nih terhadap PAL, semoga kedepannya Ya. bisa lebih baik lagi lah ya. Amin. Oke, seperti amin ya. Kayaknya udah habis nih waktu kita untuk bersama nih. Sedih banget nih. Terima kasih ya Bu sama Cimonik nih udah menyempatkan hadir ya 15 menit gitu untuk diwawancara-wawancara, ngobrol-ngobrol kita. Ke depannya semoga PAL makin berkembang lagi. Terus sukses juga untuk Ibu sama Ya, Cimonik. thank Ke you. depannya sehat-sehat selalu ya. Oke, Oke. thank you kalian. Semangat Stay nge-MC-nya. safe. Biasa MC. Bye-bye. Terima kasih Ibu. Oke, kita Makasih Bu, makasih Ci. Oke, abis ini kita akan iya, ada siapa Angel nih? dan Ada Citra. siapa? Mungkin bisa di-invite Michelle. Jadi Angel dan Citra salah satu PT kimia dasar yang Oke. juga menulis di dalam buku Renjana ini. Kita akan tanya beberapa pertanyaan. Ya, untuk kalian yang mau tanya juga boleh banget. Yang lagi nonton ada 24 orang ya. Kalau yang bertanya, kita ingetin lagi sekali lagi bisa dapat stiker nih Akira Farah edisi Women in Science. Lumayan loh guys. Ya. Oke nih. Halo. Halo. Sahabatnya apakah Anda siap ditanya-tanya? Siap dong pastinya. Asik. Oke, kalian kalau boleh tahu lupa sih, mungkin juga di sini belum tahu. Kemarin ini merupakan pengalaman pertama ya jadi PAL. PT. Betul. Betul. Kelompok berapa ya? Mungkin anaknya ada di sini. Aduh, ada nggak ya? Kalau Ada nggak sih anaknya di aku sini? sendiri sih dari kelompok B4. Kalau Angel? A4. Oh, A4 dan B4. Oke, sekarang aku mau tanya ke siapa dulu ya? Angel.
lagi loh di internet. Oke, untuk Angel, tantangannya Oke. apa sih selama bekerja sama Pet nih khususnya dalam menjadi PT Kibia Dasar? Untuk tantangan sih sebenarnya banyak ya, tapi tantangan itu yang pastinya bakal buat diri kita sendiri jadi lebih maju. Contohnya kalau dalam bimbing praktikum nih misalnya, kayak kita yang harus buat rundown sendiri, kita yang berinovasi lah istilahnya. Kita juga kayak yang tadi Cimonik bilang, kita bikin games gimana biar anak-anaknya nggak bosen nih. Terus juga kita yang bikin apa materinya itu supaya mereka itu nggak susah gitu untuk ngertiinnya. Jadi kayak itu sebenarnya tantangan yang bikin diri kita lebih maju lagi. Kayak kita semakin berinovasi, terus kita juga semakin kreatif buat games-games dan juga materi-materinya supaya lebih dimengerti. Dan juga terutama yang bikin video sih itu menguras banyak waktu dan tenaga, tapi sebenarnya seru juga gitu kita bikin video biar mereka juga bisa lihat nih gimana sih praktikum sebenarnya yang di lab gitu, supaya mereka juga bisa ikut merasakan, nggak cuman kita doang, meskipun mereka online gitu mereka tetap bisa merasain. Itu sih tantangannya. Oke, tantangannya buat video ya. Salah satunya. Buat video. Oke, kalau dari Citra sendiri apa tuh tantangannya? Kurang lebih sih sama ya kalau tantangan dari PT dan PAL ini sendiri sama kayak Angel. Cuman mungkin untuk tambahannya dalam hal manajemen waktu ya. Kan kalau yang kita tahu, kita di semester yang sekarang ini praktikumnya juga cukup banyak. Dan kita harus bimbing adik kelas atau adik tingkat di dalam PT ini. Dan tentunya ada juga kegiatan organisasi maupun UPMM lain gitu kan. Tentunya itu sih menurut aku yang salah satu hal tantangan itu sendiri. Dan benar kata Angel sebelumnya, kalau misalkan salah satu hal yang cukup menantang itu yang waktu bikin video sih. Karena kita sendiri jujur udah mengalami pandemi ini kayak di semester 2 kan kita setengah online. Terus kita datang ke kampus dan bikin video dalam praktikum yang bisa dibilang udah agak lama gitu kan kita nggak lakuin, jadi cukup lupa. Jadi kita harus review lagi dan harus belajar lagi. Itu aja sih paling. Ya, itu juga tantangan Iya. buat kita. Oke. Oh betul. Tantangannya lebih ke anaknya mungkin ya. Betul itu juga. Oke, terus dari tantangan itu mungkin bisa jadi sebuah harapan untuk kedepannya untuk PAL di farmasi. Harapannya apa nih? Dari Citra dulu deh. Harapan ke depannya sih untuk PAL di farmasi ini semoga makin banyak yang mendaftar menjadi PAL untuk adik-adik tingkat maupun semua mahasiswa di FKIK sih, lebih banyak lagi supaya bisa saling membimbing satu sama lain. Dan tentunya dalam PAL ini kan bukan hanya tantangan atau yang seperti itu aja kan, tentunya banyak benefit yang bisa didapatkan dari PAL ini sendiri, kayak gitu. Oke, kalau dari Angel? Angel kayak masih loading nih. Citra untuk tahun ini ada Kita tunggu ya, kita tunggu. jadi PT. Daftar dong. Apa tuh? Wah, boleh di-spill di sini. Kayaknya boleh. Jadi aku daftar jadi kimia organik. Masih berhubungan Dan dengan bermanfaat buat teman-teman yang dibimbing, kita yang membimbing ya juga. kayaknya gangguan koneksi nih ya memang kok sedang begitu. Halo Angel. Oke, halo. Oke, tadi kayaknya sempat putus, mungkin bisa diulang untuk harapan kedepannya PAL di farmasi. Oke, aku ulang ya. Jadi sebenarnya tantangannya itu kan cukup berat ya buat kita. Meskipun kita ngelewatin tantangan itu, sebenarnya harapannya itu buat PAL-nya
dengan adanya tantangan itu, pastinya PAL itu semakin membantu buat teman-teman yang ditutorin ataupun kitanya sendiri buat PT-nya juga, jadi lebih berkembang lagi. Gitu aja sih. Oke, untuk kalau Angel tadi terdaftar nggak PT di tahun ini, di semester ini yang akan datang? Daftar dong. Mantap ya, ternyata masih berlanjut. Apakah akan bisa seperti Dokter Christian ya, sampai 3 tahun lalu menjadi ketua? Jadi, Ini lanjutnya karena pengen lanjut atau karena honornya nih? kan salah satu apa dong? Kan sambil menyelam minum air. Sambil menyelam minum air ya. Angel dan Citra, pertanyaannya segitu aja. Mungkin kita bisa chat di belakang ya. Oke. Oke. Banget Thank you. udah hadir untuk berikan kesannya. Selanjutnya kita akan invite Eugene dan Feren, salah satu PT. Thank you semua. Ada PT selanjutnya Boleh, nih. boleh tanya untuk dapat stiker, boleh banget. Bubet mau tanya mungkin untuk PT selanjutnya. Eugene dan Feren harus ada di sini. Ini kita Oke. lebih, tapi ya kita nggak ingat waktu nih. Kayak yang lain juga menontonnya menikmati sambil makan, boleh yang di Iya. yang selamat makan gitu. Oke. Buat makan yang mau makan, kita invite dulu Udah. nih. Eugene dan Kalau udah ada. Feren. Oke, siapa nih? Mana nih Feren nih? In. Mana nih Feren nih? Oh nih. Apa kabar Eugene? Apa kabar, Eugene? Baik. Para MC gimana kabarnya? Udah mulai Ya. Kayak masih feedback ya. Ya. Baru gue. Eugene. Halo. Hai. Ya. Oke. Feedback. Oke. Feedback nggak apa-apa. Feedback nggak apa-apa lah ya. Kita mulai aja nih. Ini Kita mulai aja nih. pertanyaan buat Ini ada pertanyaan buat kalian berdua nih. udah ngalamin juga PAL 1 tahun. Udah ngalamin juga PAL 1 tahun. 1 semester. Ya. Nah, menurut kalian Nah, pelatihan PAL itu perlu nggak? menurut kalian pelatihan PAL itu perlu nggak sih? Kalau perlu kenapa? Kalau enggak kenapa? Kalau perlu kenapa? Kalau nggak kenapa Mau gitu? dari siapa dulu nih? Mau dari siapa dulu nih? Aku dulu kali ya. Dari Eugene. Dari Eugene dulu kali ya. Menurut aku sih pelatihan PAL itu perlu banget. Soalnya kan kayak, maksudnya terutama buat PT-nya gitu ya. Kan kita masih dilatih juga gitu. Soalnya kan apalagi kalau kayak pas kemarin ini kita pertama kali banget tuh, kita masih kayak nggak tahu apa-apa, masih nggak paham gimana sih cara ngajarin gitu. Itu menurut aku sih perlu banget. Kalau buat mabanya sih ya tentu perlu banget juga. Soalnya kan kayak diajarin jadi makin ngerti. Terus juga jadi nambah ilmu, dan kitanya sendiri juga yang jadi PT nambah ilmu gitu sih. Oke, kalau dari Feren nih gimana? Kalau dari aku sih perlu Kalau ya. dari Feren nih gimana? Untuk PT-nya sendiri itu biar bisa menjadi seorang PT yang baik dan benar gitu untuk para mahasiswa yang diajarkannya gitu. Terus kalau untuk mahasiswa-mahasiswanya itu perlu karena bisa saling bantu gitu sama mahasiswa-mahasiswa, apalagi kan baru masuk gitu. Terus habis itu kalau misalkan nanti offline mungkin praktikum. Nah, kita mungkin bisa menghindari menghindari terjadinya kekacauan mungkin ya ada di praktikum nanti. Gitu. Oke. Ya pokoknya perlu Oke. Ya pokoknya perlu ya intinya ya. Nah, lanjut lagi nih, biasalah. Biasalah. Pertanyaan wajib gitu.
pertanyaan wajib gitu ke semua orang kayaknya. Kalau kalian nih punya harapan Em, tersendiri nggak sih Kalau buat kalian nih PAL punya di harapan farmasi tersendiri gitu? nggak sih buat PAL di farmasi Dari gitu? Feren dulu mungkin. Harapan Dari Feren dulu untuk mungkin. PAL di farmasi kedepannya itu untuk yang udah jadi PT-nya itu semoga bisa menjadi PT yang baik. Banyak-banyakin sabar. Karena mahasiswa makin ke bawah itu makin unik. Jadi sabar-sabarin aja. Dimengerti gitu. Dan semoga juga makin banyak yang mau daftar untuk menjadi PT. Gitu. Oke, untuk Feren sendiri lanjut nggak nih, Fer? Oke. Untuk Feren sendiri lanjut Untuk nggak nih, Fer? semester Semester depan? karena berhalangan jadi tidak lanjut untuk sebentar. Mungkin tahun depannya kita lanjut lagi. Oke, kalau dari Oke. Kalau dari Yuji nih harapannya Kalau dari gimana? aku sih harapannya sebenarnya hampir mirip sama punya Feren sih. Ya aku berharap PT PAL ini tuh bakal berlanjut terus dan makin banyak juga yang mau jadi PT. Karena ya menurut aku sih, aku dulu juga kebantu banget ya dengan adanya PT gini. Terus ya, iya kayak yang tadi Feren bilang, buat yang mau jadi PT selanjutnya ya mesti sabar dan mesti, ya kan kita pasti juga melakukan kesalahan, kita juga mesti sabar dan berjuang gitu supaya bisa menjadi PT yang baik gitu untuk nanti anak-anak bawah kita selanjutnya gitu. Oke. Satu ruangan ya? Oke. Iya tuh dia sebelah gue. Pantes suaranya gue. Enggak. Kita berjauhan. Social distancing, nggak bisa. Social distancing. Social distancing. Dan Vera. Untuk Eugene. Oh iya. Untuk Eugene, Semester depan lanjut kan nih? Untuk semester depan lanjut nggak nih? sebenarnya aku juga kayak Feren, aku lagi berhalangan, jadi aku nggak lanjut. Tapi sih aku berencana banget sih kalau buat semester depannya lagi, aku pengen banget sih buat lanjut lagi. Oke, ditunggu. Oke, mantap. Ditunggu. Oke, mantap. Ditunggu. Thank you. Gabung di live-nya. Dapatnya juga pelatihan aku karena juga untuk menambah kita sendiri. Oke, sampai jumpa di Bye-bye, guys. Bye-bye, guys. Oke, selanjutnya. Nih. Ini gak ada yang mau nanya nih, gak ada yang mau dapat stiker nih kayaknya. Harusnya kita yang dapat ya, Cal ya. Iya, harusnya kita yang dapat nih. Kita nanti cek Cimonik lah ya, minta stiker. Terakhir, 2 PT terakhir lah ya. Ada Reta dan Feli. Ini juga salah satu woman in science. Ya, jadi kita langsung invite aja. Kayaknya You, invite you. dari tadi nonton ya dari awal. Iya, dari awal kayaknya udah setia banget nih. Iya, tadi kaget banget merah-merah pas juga lihat nih merah, tadi. ternyata sama lu sama-sama merah. Halo. Mana nih? Halo Reta, udah tutup terdengar Gue suaranya? nanya boleh gak biar dapet stiker? Boleh, tapi Aduh. Masa kita nanti mau nanya sih sama kalian sih. Narasumbernya Masa nanya, kalian narasumbernya nanya? jawab sendiri nanti. biar dapet ya. Iya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan. Pertama mau nanya ke siapa ya? Ke Feli deh. Kayak Reta masih di aku buffering gitu. Kayak ke Feli. Menurut Oke. kalian, dosen itu menggunakan dalam pembelajaran, kenapa tuh kalau emang penting dan kenapa kalau nggak penting? Kalau pribadi menurut aku sih lebih baik diadakan ya, lumayan penting juga karena kadang kalau misalnya kita belajar dalam kelas itu tuh nggak selalu semua materinya bisa langsung hari itu juga langsung kita bisa terima kan dalam pikiran kita kan. Kadang kita ada butuh beberapa waktu untuk mikir dan kadang
pas lagi kita di PAL inilah baru kita ada suatu wadah untuk bisa diskusi. Jadi setelah kita belajar dulu di kelas, ada pertanyaannya baru muncul belakangan, nah itu bisa didiskusiin juga sama kakak-kakaknya di PAL. Jadi kayak secara nggak langsung lebih mempermudah mahasiswa juga supaya bisa memahami materi yang sebelumnya udah diajarin dosen di kelasnya. Seperti itu. Oke, kalau Feli sendiri waktu itu terbantu nggak dengan adanya PAL? Terbantu banget. Justru alasan aku salah satunya untuk mau join PT tahun ini itu karena tahun lalu pas aku jadi maba, aku ngerasa terbantu banget sama PT yang dulunya ngajarin aku. Jadi aku juga pengen coba untuk membantu sama seperti dulu PT itu pernah membantu aku pas aku jadi maba gitu. Jadi, termotivasi lah ya karena PT sebelumnya juga. Bener Kalau banget. perlu nggak sih dosen itu ada impal gitu dalam metode pembelajarannya dan kenapa? Perlu apa enggaknya? Halo, Red? Halo? Nanyanya ke gua, maaf. Oke. Ya. Kalau menurut aku sendiri, itu perlu banget sih kalau dosen itu ngadain PAL. Apalagi tuh untuk mahasiswa sendiri kadang suka, bener kan tadi dikatai, apa yang disebutin sama dokter V ya, apa nggak salah. Nah, emang kadang tuh mahasiswa tuh masih suka malu untuk nanya sendiri eh, di pas pelajaran kuliah dan belum tentu tuh mereka dapet langsung dapat apa yang disampaikan. Jadi mungkin mereka harus dengerin ulang baru mereka dapat pertanyaan. Nah, di mana PAL ini tuh bisa maksudnya tuh gampang gitu buat mahasiswa tuh nanya, apalagi untuk ke cutting mereka tuh mungkin akan merasa lebih nyaman kalau misalnya nanya ke cutting dibanding ke dosen gitu sih. Jadi menurut aku itu penting banget. Kereta tahun ini, semester ini, depan akan datang. Aduh, kalau itu maafkan banget, tapi aku udah ada kesibukan sendiri, jadi tidak lanjut dulu ya. Tapi untuk tahun depan, mungkin aku akan lanjut lagi. Oke, ini Reta sekedar bocoran adalah wakil yang akan datang dari Himafa, jadi mungkin agak sibuk ya. Kalau Feli? Aku juga sama kayak Reta. Sebenarnya aku udah mati pengen banget sih coba lagi. Cuman ada kayak beberapa halangan, terus ada beberapa acara yang buat aku rada susah manage waktu. Jadi mungkin kalau nanti ke depannya ada kesempatan, pengen coba lagi sih. Oke, Kalau gitu. sudah ada. Harapan dari kalian untuk PAL, khususnya di farmasi ke depannya tuh gimana? Siapa yang mau? Oke, Feli mungkin? Kalau dari aku harap sih semoga bisa makin banyak orang yang ngerasain manfaatnya dari PAL. Dan semoga untuk PT-PT yang ke depannya, untuk mungkin tahun 2020 yang berminat jadi PT, semoga bisa muncul inovasi-inovasi baru yang bisa dipakai untuk menggait mahasiswa-mahasiswa baru masa depan supaya bisa belajarnya bisa lebih meaningful learning gitu, supaya mereka juga bisa belajar lebih dalam, nggak cuma sekadar belajar di kelas untuk dapat pelajaran aja, tapi supaya bisa dapat ilmu sampai seterusnya. Oke, kalau dari Reta? Sebenarnya kalau untuk harapan sendiri itu apa namanya? Ini sih ya, mirip-mirip sama yang PT-PT lain juga, sama Feli juga. Emang supaya biar nanti yang lebih untuk PT lainnya, untuk PT yang akan apa namanya? Untuk PT yang akan datang bekerjanya nanti itu bakal dapat manfaatnya lebih banyak. Terus dan dapat benefit juga untuk yang angkatan-angkatan bawahnya nanti gitu. Oke, dan ini adalah pertanyaan penutup untuk wawancara hari ini ya, bukan wawancara, ngobrol-ngobrol santai ya dari kita. Feli dan Reta ini adalah narasumber terakhir. Oke, thank you banget ya Feli dan Reta. Thank you juga. Thank you, Feli dan Reta. Oke. Jadi setelah kita tanya-tanya, ternyata menarik banget ya, Pal. Itu banyak yang berharapnya itu bukan hanya pelajaran aja yang tapi lebih dalam dari itu. Misalkan mereka ingin menjadi anak-anaknya yang diajarkan untuk menjadi PT lagi gitu ya. Dari Michelle deh, kita kayak satu sama betul lain. Banget, betul Harapan dari Michelle banget. apa?
Harapan dari aku sih apa ya? Ya yang jelas pertama ya pasti semoga anak farmasi lebih banyak lagi lah ya yang berminat daftar di PAL. Semoga sampai sampai ada seleksi itu nanti kalau mau PAL tuh harus seleksi dulu wawancara biar kalau bisa semuanya pengen jadi PAL, pengen jadi PT gitu. Supaya membantu juga buat adik-adiknya nanti, terus juga bener banget yang kata Dokter Christian tadi, kalau bisa tuh kita PT tuh ada lembaganya sendiri gitu, supaya di situ kita juga bisa tukar pikiran. Mungkin kalau misalkan kita ada masukan-masukan kepada dosennya juga, supaya nanti kita nyampeinnya lebih enak kayak gitu. Basi Kalau gak sih dari kalau Avena ngomong nih kurang lebih gimana sama? harapannya? Enggak ya, emang kurang lebihnya sama. Semoga bisa menjadi sebuah lembaga juga di FKIKWJ. Jadi kalau misalnya kayak kita mungkin dibuat pelatihan-pelatihan yang dari PT yang sudah berpengalaman, bukan hanya dari dosen yang sudah berpengalaman, tapi PT. Jadi kita ada pengalaman nyata dari sosok saksi hidup ya namanya. Jadi kita bisa tahu gimana sih PT yang sebenarnya dan apa sih yang harus dilakukan saat menjadi PT, bukan hanya menanamkan sebuah pelajaran, tapi kita juga lebih membimbing mereka gitu. Jadi ya harapannya kurang lebih sama seperti PT-PT lain dan dosen-dosen lah ya, agar PAL ini ya bisa lebih besar lagi di FKIKWJ dan menjadi sebuah pembelajaran yang dosen-dosen lain pakai gitu, bukan hanya di beberapa mata kuliah saja. Oke. Nah, DT kita udah tentang PAL. Selanjutnya kita bukunya ini loh, bukunya udah bisa dibeli belum sih, Syah? Iya nih, jadi kalau misalkan bukunya untuk e-booknya tuh udah rilis loh, kita udah bisa dibeli nih. Mau belinya di mana? Belinya di mana nih, Avena? Ini udah baru rilis banget ya, baru sih fresh. Itu baru ada e-book versinya. Jadi baru versi e-book itu bisa dibeli di Google Book ya, kayak Play Store, terus ada Google Book di situ. Untuk yang App Store, pakailah handphone Android-nya untuk download. Tapi tenang aja, bakal printed booknya. Iya, bakal ada printed on demand-nya kok. Tenang aja. Untuk printed on demand-nya sendiri nanti ditunggu ya, masih di bulan Maret. Kalau misalkan mau beli, ya bisalah kontak-kontak kita dulu gitu ya. Nanti kita, boleh. Iya. Untuk harganya ya gak usah takut lah. Masih affordable kok ya. Gak mahal-mahal banget. Nutup lah kalau misalkan duit jajan besok sisian gitu, dapat angpau boleh tuh disisihin. Pas banget ya, hari ini tuh 10 tahun PAL udah ada di FKIKWJ, terus Women in Science, bentar lagi Imlek, jadi kalian bisa udah tahu nih infonya, bisa tabung dari sekarang ya. Kalian gak usah nabung lah, dari Sinca pasti. Oke, kayaknya udah habis nih ya waktunya kita ya. Tapi seru banget ngobrolnya hari ini. Pengalaman lah ya, kita juga dapat pengalaman dari buku ini. Mungkin dari kalian penasaran nih. Dari tadi sih emang kita sengaja tidak bertanya ya, gimana sih pengalaman kita sama JPT, karena itu semua ada di buku. Kita udah ceritain nih apa aja yang kita dapat, kenapa kita mau JPT, itu semuanya udah ada di buku. Jadi jangan lupa kalian beli bukunya. Lalu sayang banget karena hari ini nggak ada ya, jadi kita nggak bagi-bagi stiker. Jadi stikernya nggak bagi-bagi stiker, tapi ya kalau beli sendiri aja ya stikernya. Kalau mau belinya bisa nih di Line Store. Ya, ini udah ada kok, udah rilis. Banyak ya versinya, bukan cuma Women in Science, tapi banyak banget Akira Farah yang lainnya. Dan kalau yang kalian mahasiswa farmasi, ya kalian bisa pakai stiker dengan muka dosen kalian kapan lagi gitu. Oke. Ya, juga ya, kita ucapkan mohon maaf kalau ada kesalahan dalam berkata, dan terima kasih, sampai jumpa di live berikutnya. Thank you, Share. Sampai jumpa teman-teman. Bye bye.